Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia Tabi pun. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Saat ini maraknya kasus perceraian yang banyak terjadi di masyarakat saat ini menimbulkan banyaknya perubahan sosial maupun akibat hukum di tengah-tengah masyarakat. Mayoritas korban penelantaran yang timbul akibat perceraian ini diderita oleh kaum perempuan dan anak. Salah satunya terjadi penelantaran. Ini adalah tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, sehingga banyak kaum perempuan yang masih belum mengetahui hak selama perkawinan bahkan pasca perceraian. Sejatinya dilindungi oleh negara Indonesia. Dan siang ini kita akan membahas mengenai penjaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, khususnya pasca perceraian di pengadilan agama. Dan telah hadir bersama saya, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Ibu Fitri, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Dan bahagia dong tentunya. Dan Bu. bahagia tentunya, Bahagia. alhamdulillah. Nah Bu, kita hari ini akan bahas mengenai perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Betul. Yang maraknya saat ini banyak sekali perceraian ya yang menimbulkan mungkin hak-hak perempuan maupun anak pasca perceraian ini masih banyak yang belum diketahui. Baik. Nah, saat ini saya ingin mengetahui nih Bu, sebenarnya kewenangan dari pengadilan agama sendiri. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya kami ucapkan dulu untuk Tubabaku, selamat datang di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Senang sekali ya kita disambangi oleh Kominfo Tubabaku untuk berdialog mengenai apa itu pengadilan agama, terus ngapain aja nih tugas-tugas pokok dan fungsinya, kemudian apa saja produk-produk yang bisa dihasilkan oleh pengadilan agama. Nah, pertanyaan yang pertama tadi ya mengenai kewenangan pengadilan agama Tulang Bawang Tengah. Pengadilan agama Tulang Bawang Tengah ini merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia tingkat pertama yang tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Nah, perkaranya ada perkara-perkara ya tertentu ya. Inilah nanti kewenangan inilah yang akan membedakan antara pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, militer dan sebagainya. Nah, untuk pengadilan agama sendiri itu di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama itu diatur pertama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai perkawinan. Itu yang pertama. Kemudian mengenai kewarisan ya, kemudian mengenai wasiat, mengenai infak, mengenai wakaf, mengenai hibah, sedekah, zakat, bahkan ekonomi syariah gitu ya. Nah, perkara inilah kemudian yang diperiksa oleh para hakim di pengadilan agama khusus untuk mengadili orang-orang yang beragama muslim. Nah, kecuali di perkara ekonomi syariah itu yang non-muslim bisa juga berperkara di pengadilan agama selama akad dalam ekonomi syariah tersebut tunduk kepada hukum Islam. Begitu. Berarti bukan hanya perceraian saja ya Bu ya, kalau untuk pengadilan agama ternyata masih banyak. Jadi kadang masyarakat ini agak sensitif dengar pengadilan agama, itu pasti bahasnya tentang perceraian aja. Ternyata masih banyak selain dari itu ya. Iya. Karena identiknya sama perceraian ya, pengadilan agama ya. Bener banget. Kemudian Bu, dalam perkara perkawinan nih, sengketa atau perkara apa saja yang bisa diberikan atau diputus dari pengadilan agama? Nah, seperti yang disinggung tadi, kalau masyarakat taunya pengadilan agama ini tempatnya bercerai begitu ya. Memang salah satu perkara perkawinan yang diperiksa dan diadili di pengadilan agama adalah perkara perceraian. Tapi tidak itu melulu ya. Perkara yang berkaitan dengan perkawinan itu ada perkara pengesahan nikah yang sering kita istilahkan dengan isbat nikah. Nah, kalau ke masyarakat kita sering tuh nanti mengadakan isbat terpadu ke masyarakat di mana warganya yang belum mempunyai belum memiliki buku nikah padahal sudah menikah lama.
Nah, itu nanti bisa dibantu masyarakat, kita periksa, kita persidangkan. Kalau terbukti pernikahannya di masa yang lalu itu, maka bisa disahkan pernikahannya. Nah, itu salah satu dari perkara di bidang perkawinan tadi, pengesahan nikah. Kemudian ada juga pencegahan perkawinan, ada juga izin poligami, kemudian ada perkara perceraian. Kalau tadi disinggung ya, ada perkara perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki, itu kita sebut dengan cerai talak. Kemudian ada perkara cerai yang diajukan oleh pihak perempuan, itu disebut dengan cerai gugat. Memang ini angkanya cukup mendominasi sih dari berbagai macam perkara yang lainnya di bidang perkawinan. Kemudian ada juga perkara tentang harta bersama, itu juga merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan karena bisa dibilang akibat dari suatu perkawinan kan, harta bersama. Kemudian ada perkara hadonah, kemudian ada perkara hadonah itu penetapan pengasuhan anak ya. Kemudian juga ada perkara tentang dispensasi kawin ya. Dispensasi kawin itu diperuntukkan untuk seseorang yang belum memasuki usia yang dibolehkan untuk menikah. Nah, usia menikah itu minimal kan 19 tahun. Kalau belum 19 tahun gimana nih? Jodohnya sudah ada atau misalnya ada hal-hal yang membuat mau tidak mau harus dinikahkan. Kalau enggak nanti bisa mudarat jadinya. Nah, itu harus mengajukan, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Nah, itu contoh-contoh perkawinan, perkara di bidang perkawinan yang bisa diselesaikan, bisa diputus dan diadili oleh pengadilan agama. Gitu. Luar biasa sekali. Ini bukan cerai aja ya. Iya, jangan sensitif ya, jangan ya. Identiknya memang perceraian, tapi ternyata masih banyak di luar itu ya Bu ya. Banyak sekali. Iya. Betul. Nah, sekarang kita melihat maraknya di masyarakat banyaknya perceraian. Nah, sebenarnya Bu, penyebab putusnya dari perkawinan nih, apa sih Bu sebenarnya? Nah, putusnya perkawinan ini memang orang juga banyak sih yang mempunyai pandangan hanya karena perceraian gitu ya. Jadi perkawinan bisa putus karena perceraian, itu saja yang kebanyakan diketahui oleh masyarakat. Padahal dalam undang-undang tentang perkawinan, putusnya perkawinan itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama karena adanya kematian. Misalnya pasangan suami istri, istrinya meninggal dunia. Maka terhadap peristiwa meninggalnya istri tersebut, apakah bisa terus dinyatakan perkawinan itu tetap berlangsung? Tentu tidak kan? Ya, mau nikah sama siapa orang istri udah meninggal kan gitu. Artinya dengan adanya kematian tersebut, maka perkawinan dinyatakan telah putus. Nanti kan ada surat keterangan kematian, sehingga ada keterangan janda karena kematian atau dudanya karena kematian kan gitu ya. Kemudian yang faktor kedua itu karena perceraian. Nah, yang kita singgung tadi ya. Nah, putusnya perkawinan itu karena perceraian. Kalau perceraian ya kita sudah tahu bahwa perceraian yang diakui yang memiliki kekuatan hukum itu adalah perceraian yang dilaksanakan di pengadilan agama. Nah, kalau cerainya misalnya pisah-pisah gitu aja, gimana? Sah apa enggak? Ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana dia bisa membuktikan kalau dia sudah bercerai dengan suaminya? Artinya perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian faktor yang satu lagi tentang putusnya perkawinan adalah karena adanya putusan atau penetapan dari pengadilan. Nah, seseorang itu bisa saja dinyatakan perkawinannya telah selesai karena ada penetapan pengadilan. Misal nih ya, contoh kasusnya ketika ada bencana alam yang sangat luar biasa, misalnya waktu tsunami di Aceh atau ada kebanjiran di tempat lain atau ada gempa bumi ya, yang akhirnya menyebabkan salah satu pasangannya ini tidak diketahui keberadaannya, ya kan, entah dia masih hidup atau sudah meninggal, pokoknya tidak diketahui keberadaannya. Sementara pasangan yang masih hidup ini ingin melanjutkan kehidupannya lagi dengan pasangan yang akan datang, gitu ya. Dia pengen juga lah merasakan kebahagiaan, ingin menikah lagi misalnya. Lalu bagaimana nih status perkawinan yang lalu? Karena
suaminya atau pasangannya misalnya tidak diketahui nih masih hidup atau meninggal, sementara dia tidak pernah pula mau mengajukan perceraian ke pengadilan, kan seperti itu ya. Maka untuk kasus seperti ini pengadilan akan memeriksa ya berdasarkan permohonan yang bersangkutan, dia mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan status perkawinannya atau mafkutnya atau status suaminya ini bagaimana. Nah, berdasarkan putusan pengadilan itulah maka bisa dinyatakan perkawinannya telah putus, begitu. Berarti harus ditunggu dulu dan ada syaratnya ya Bu ya? Dan ada syaratnya. Iya, bukan semata-mata suaminya tidak pulang lagi berarti sekonyong-konyong langsung nikah lagi, nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Nah, kalau itu tadi tentang penyebab putusnya perkawinan. Salah satunya ada perceraian. Nah, kalau untuk putusnya perceraian itu biasanya apa Bu penyebabnya? Oh gitu. Jadi kalau penyebab perceraian begitu ya, penyebab perceraian yang ada di pengadilan ini banyak berbagai macam persoalan gitu ya. Hanya saja yang ditetapkan oleh peraturan dalam kompilasi hukum Islam itu ada di pasal 116 menetapkan ya, mulai dari poin A, B, C, D, E, F, G. Itu pertama, apabila salah satu pihak itu melakukan perzinahan. Nah, dengan alasan ini salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap adanya kasus perzinahan tadi, dia bisa mengajukan perceraian, gugatan perceraian atau permohonan perceraian dengan alasan zina tadi. Jadi zinanya bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, begitu ya. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau melalaikan tanggung jawabnya, gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian, begitu ya. Kemudian misalnya ada salah satu pihak yang melakukan kezoliman atau kejahatan yang luar biasa terhadap pasangannya sehingga membahayakan, itu juga bisa. Kalau kita kan sekarang mengenal yang namanya istilah KDRT misalnya gitu ya, kekerasan fisik. Nah, itu juga bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian salah satu pihak ini, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian adanya penelantaran ekonomi, kemudian adanya perselisihan yang terus-menerus, yang susah betul didamaikan ya, perselisihan yang sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluarnya untuk bisa dipersatukan lagi, itu pun bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Dan ada juga nih yang paling prinsip ya, maksudnya salah satu pihak itu telah mengalihkan akidahnya atau sudah beralih ke agama lain, murtad, atau kita dengan istilahnya murtad ya. Nah, kalau murtad ini juga itu menjadi sebuah alasan untuk mengajukan perceraian. Bisa bercerai gara-gara murtad itu. Makanya hati-hati kita dengan dalam akidah pernikahan itu. dia tiba-tiba murtad seperti itu ya. Betul. Gitu. Misalnya dalam waktu menikah yang semula dia non muslim, gitu ya. Nah, kemudian ketika mau melangsungkan pernikahan masuk Islam, mu'alaf ya. Ternyata mu'alafnya itu ada maksud tertentu. Nah, kita terkadang ada kasus-kasus kristenisasi dengan jalan perkawinan ya kan. Jadi mu'alaf, kemudian setelah mu'alaf dia kembali lagi ke agama semula, murtad, dengan maksud agar bisa mengajak anak istrinya ikut agamanya gitu ya. Nah, kondisi yang demikian ini dalam rangka menyelamatkan akidah ya, si istri pengen dia mengajukan perceraian, daripada saya ikut murtad mendingan saya berpisah aja. Itu bisa menjadi alasan seorang istri untuk mempertahankan akidahnya, mengajukan perceraian. Nah, ada satu lagi, yaitu kalau misalnya salah satu pasangan dihukum oleh pengadilan selama paling sedikit 5 tahun, itu juga bisa menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Nah gitu. Tapi kalau di bawah 5 tahun harus dibuktikan dengan hal-hal lainnya. Nah, tapi kalau udah 5 tahun atau lebih di atas 5 tahun, itu bisa menjadi bukti yang cukup
berdasarkan putusan pengadilan untuk mengajukan perceraian, begitu. Nah, itu tadi tuh banyak sekali Macam-macam ya, Bu, banyak ya. macam-macam banget permasalahan. Padahal sekarang ini di luar itu masih banyak lagi variasinya Iya. ya. Tapi mungkin sekarang yang lebih marak itu mungkin lebih ke selingkuh mungkin ya. Iya, punya betul. Ini. Kalau untuk ke murtad mungkin ada berapa persennya ya Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk selingkuh atau KDRT itu lumayan Iya, banyak betul, sekali di betul, masyarakat. betul. Nah Bu, kemudian bagaimana sih Bu cara dari pengadilan agama sendiri untuk memeriksa perkara dari perceraian? Nah, baik. Ketika perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka masing-masing pihak mempunyai hak ya secara hukum untuk mengajukan perceraiannya. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, kalau misalnya perkara perceraian ini diajukan oleh pihak suami, maka nanti suami ini namanya mengajukan cerai talak. Nah, cerai talak ini sebutan si suami atau kedudukan si suami dalam perkara ini disebut sebagai pemohon. Perkaranya namanya permohonan cerai talak. Suami menjadi pemohon, lalu istri menjadi termohon, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang mengajukan perkaranya adalah di pihak istri, maka disebutnya dengan gugatan cerai atau cerai gugat. Yang menggugat adalah istri, makanya istri disebut sebagai penggugat, kemudian suami disebut sebagai tergugat. Agak, ya kenapa sih pakai dibedain orang sama-sama cerai ya? Kok satunya disebut pemohon, yang satu disebut penggugat? Kenapa ya? Seperti itu. Ternyata ada dasarnya juga, begitu ya. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak, jadi cerai itu sebenarnya tidak boleh sekonyong-konyong langsung ditumpahkan seorang suami kepada istri, begitu ya. Dalam rangka menjaga apa ya istilahnya, tali ikatan perkawinan, kesucian tali perkawinan itu sendiri juga yang namanya prinsip perceraian itu adalah untuk mempersulit ya dengan adanya pengajuan ke pengadilan kemudian gitu ya. Kemudian yang cerai yang jatuh talaknya suami ini adalah milik suami ya. Talak itu kan milik suami, bisa dijatuhkan kepada istri kapan saja dengan case-case tertentu gitu ya. Tetapi tidak semudah itu, harus melalui pengadilan. Jadi pengadilan pun harus memeriksa dulu apakah sudah terbukti terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran atau hal-hal yang memang terbukti ada pecahnya rumah tangga tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada seperti itu, baru pengadilan bisa mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talaknya gitu di pengadilan. Makanya permohonan, karena laki-laki suami walaupun dia punya itu kewenangan untuk mentalak istrinya, tapi nggak bisa sekonyong-konyong juga digunakan, harus melalui pengadilan agama dengan bermohon kepada pengadilan agama. Nah, kalau yang perempuan tadi kenapa menggugat? Karena talaknya itu kan punya suami, ya kan? Nggak bisa kan istri mentalak suami. Dalam agama Islam, talak itu adalah milik suami. Maka istri ini bisanya mengadu ke pengadilan. Mengadu apa? Saya ini dizolimi, saya menderita dengan pernikahan karena adanya pelanggaran hak-hak dan kewajiban dari suami terhadap saya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian pengadilan akan memeriksa gugatan si istri tersebut. Kalau terbukti, maka yang tadinya talak itu punya hak suami, talaknya diambil alih tuh sama pengadilan, menjatuhkan talak satu bain sugro suami, misalnya namanya Bowo misalnya gitu ya. Aduh. Agak sensitif siapa ya namanya ya? Misalnya, pokoknya namanya si B lah gitu ya. Menjatuhkan talak satu rajai si B terhadap menjatuhkan talak satu bain sugro si B terhadap istrinya siapa. Nah, talak itu berarti udah diambil oleh pengadilan untuk diberikan kepada si istri dalam hal gugatan dikabulkan begitu. Makanya ada perbedaan antara perkara cerai dengan cerai talak dengan cerai gugat dalam hal kedudukan para pihak. Nah, dilihat dari situ ya. Nah, setelah para pihak ini mengajukan, mereka mendaftar dulu nih. Kalau di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, pendaftaran itu akan dilayani di PTSP namanya, Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
dan kita ada petugas-petugas yang berkaitan dengan pendaftaran ya, pengaduan, kemudian pemberian informasi, kemudian untuk menyerahkan produk hasil persidangan ya kan. Bahkan di PTSP juga kita sediakan namanya pos bakum. Pos bakum itu pos bantuan hukum. Kebanyakan masyarakat kan begitu mengadu, ya kan ngadu nggak bisa secara lisan, harus tertulis. Nah, menuliskan itu kan tidak semua paham ya bagaimana cara membuat suatu gugatan ya kan, formatnya seperti apa nih gitu kan. Maka kita menyediakan pos bantuan hukum untuk membantu para pihak membuatkan gugatannya. Nah, kalau sudah dibuatkan gugatannya, kemudian sudah dibayar berapa biaya perkaranya, kemudian didaftar, maka para pihak nanti tinggal menunggu persidangannya kapan ya, nanti akan dipanggil. Nah, panggilan persidangan kita ini secara elektronik, jadi nggak seperti dulu lagi pengadilan agama memanggil secara langsung ke alamat oleh petugas kami. Nah, sekarang kita melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 7 ya tahun 2022 itu sudah menetapkan bahwa setiap perkara yang terdaftar di pengadilan agama harus melalui pendaftaran elektronik atau disebut dengan e-court. Nah, sehingga nanti pemanggilannya melalui elektronik juga, cukup melalui email saja dipanggil gitu. Nah, bagaimana untuk pihak yang digugat? Kan kita nggak tahu emailnya apa gitu, emailnya, alamatnya gimana. Maka pemanggilan untuk pihak lawan itu disampaikan melalui PT Pos, namanya pemanggilan melalui surat tercatat. Yang penting tahu alamatnya di mana, nanti kami akan menyampaikan panggilan sidangnya melalui panggilan pos, surat tercatat. Tukang pos nanti akan datang ke rumah, Bu, ini ada surat dari pengadilan, atau Pak ada surat dari pengadilan. Nah, Deg-degan gitu. juga ya. Suratnya agak horor ya, panggilan sidang gitu ya. Nah, jadi segala sesuatunya sekarang sudah, karena menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, efisien, maka dituntut serba digital. Termasuk dalam persidangan juga seperti itu. Kalau misalnya para pihaknya nanti hadir, proses persidangan juga bisa dilaksanakan secara elektronik. Sehingga para pihak nggak perlu berpayah-payah bulak-balik ke pengadilan untuk mengikuti tahapan-tahapan pemeriksaan di persidangan. Ada beberapa tahapan yang bisa diringkas dari rumah sendiri, bisa dikirimkan. Nanti misalnya agendanya adalah menjawab gugatan begitu ya. Nah, ketika menjawab gugatan nggak mesti kucuk-kucuk datang lagi ke pengadilan, tapi cukup dari rumah. Silakan siapkan jawabannya secara tertulis, lalu dikirim ke aplikasi kami, namanya aplikasi e-litigasi ya. Melalui litigasi e-court itu nanti akan dimuat langsung jawabannya dan dikirim kepada pihak lawan. Begitu seterusnya, kalau ada tahap jawab menjawab ya cukup secara tertulis saja melalui online. Nah, gitu. Nanti kalau sidangnya sudah masuk ke tahap pembuktian, baru para pihak bisa datang langsung ke pengadilan untuk diperiksa saksi-saksinya ya kan, kemudian alat-alat buktinya, dan dikonfirmasi kepada pihak lawan bukti-buktinya. Kalau sudah selesai nanti pembuktian, baru masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan itulah yang menjadi total dari isi rangkaian pemeriksaan. Menurut para penggugat seperti apa nanti dan arahnya kemana yang ia minta, itu dimuat dalam kesimpulan. Begitu juga dengan tergugat. Nah, kalau sudah selesai kesimpulan, tahapnya sudah diperiksa, nanti hakim akan bermusyawarah ya, bermusyawarah untuk ya mempertimbangkan lebih lanjut apakah perkara ini selanjutnya akan dikabulkan atau akan ditolak. Nah, itu berdasarkan pertimbangan melalui musyawarah majelis hakimnya. Kalau sudah selesai musyawarah, baru putusannya dibacakan. Oh ya, kalau manual dibacakan langsung di persidangan. Tapi kalau persidangannya elektronik, pembacaan putusan itu secara elektronik pula. Jadi cukup dimuat di dalam aplikasi e-court ya, putusan akhirnya. Nanti para pihak baik penggugat maupun tergugat mempunyai akses untuk membaca putusan di dalam aplikasi tersebut.
gitu. Itu dia caranya ya, cara dari pengadilan agama memeriksa perkara. Jadi kayak ada rangkaian dari awal sampai akhir Iya, gitu ya. ada yang online maupun offline langsung ke persidangan ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Kemudian Bu, sebenarnya apa saja Bu akibat hukum terjadinya perceraian? Nah gitu ya. Emang kalau ada suatu perceraian tentu kalau kita menggambarkan itu ada yang menang di persidangan tuh nggak ada yang menang ya. Pasti yang menang itu merasakan kerugian juga dalam hatinya, baik secara moral, finansial maupun hal-hal lainnya ya. Jadi kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu, nggak ada yang diuntungkan dalam perkara perceraian. Makanya para hakim itu lebih mendorong para pihak itu untuk melaksanakan upaya damai semaksimal mungkin, baik upaya damai yang dilakukan di persidangan ya, melalui majelis hakim, melalui mediator ya, dalam tahapan mediasi, maupun di luar persidangan bisa dimaksimalkan di keluarga ya, melibatkan ya keluarga besar yang bisa didengar nasihatnya, yang bisa mendamaikan gitu kan, atau bisa juga melibatkan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa didengar lah nasihatnya untuk bisa merukunkan mereka. Nah, karena memang sebegitu beratnya efek dari akibat perceraian ini, makanya damai itu harus betul-betul maksimal. Tapi kalau nggak bisa maksimal juga, ya apa boleh buat, ya kan? Yang namanya damai itu harus datang dari kedua belah pihak, ya kan? Nggak bisa satu mau damai, satu tidak mau damai, lalu dipaksa mereka untuk terus berumah tangga atau ditolak perkaranya untuk terus menjalankan ikatan rumah tangga. Tentu itu akan membuat penderitaan salah satu pihak akan lebih panjang, ya. Untuk itu ya itu tadi karena akibatnya ini sangat besar efeknya. Yang pertama, efek yang besar itu adalah adanya perpisahan antara suami istri itu sendiri ya. Nah, yang kedua akibat hukumnya itu ya karena suami istri ini sudah berpisah, kalau dia memiliki anak, tentu anak ini juga akan terbagi juga ya kan, nggak bisa anak ini dibagi dua badannya kan, yang sebelah kanan dipotong untuk ayahnya, yang sebelah kiri dipotong untuk ibunya. Tentu anak ini ya harus ditetapkan kepada salah satu pihak ya kan. Nah, secara psikologi tentunya ini akan berdampak juga kepada anak. Terus akibat hukum lainnya juga terhadap harta yang dihasilkan dalam suatu perkawinan. Nah, dalam undang-undang perkawinan mengenai harta bersama itu adalah harta yang didapat selama masa perkawinan. Jadi kalau terjadi perpisahan, harta yang bisa dibagi itu ya yang didapat selama masa perkawinan. Misalnya nikahnya dari tahun 2000, kemudian mereka bercerai di 2010. Nah, harta yang didapat dari tahun 2000 sampai 2010 sampai 10 tahun itulah yang dinyatakan sebagai harta bersama. Gimana kalau ada harta yang didapat sebelum masa perkawinan? Apakah itu bisa dibagi juga? Misalnya sebelum nikah nih, si istri emang udah punya rumah gitu kan, waktu masih gadis kan kita biasa nih, apalagi kayak Mbak Dovi nih masih gadis, wah udah banyak asetnya jangan-jangan ya kan. Nanti bisa kita lihat. Misalnya udah punya sawit 1 hektar ya kan, udah punya kendaraan, misal begitu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Terus apakah ketika suami istri ini bercerai, harta yang menjadi harta bawaan sebelumnya itu bisa dibagi juga? Nah, tentu saja tidak, karena harta bersama itu tadi definisinya ya, artinya selain harta dari masa perkawinan itu tidak bisa dibagi, itu menjadi haknya masing-masing yang punya harta itu. Nah, kalau dalam masa perkawinan misalnya punya rumah, kemudian punya aset, saham atau apa di bank gitu ya, terus punya apalagi kendaraan dan sebagainya, tanah, nah itulah yang bisa dibagi. Nah, kalau terjadi perceraian, itu efek terhadap harta bersama. Kemudian ya terhadap mahar-mahar ya, misalnya dulu ada mahar
yang diberikan oleh pihak suami gitu kan. Nah, mahar ini misalnya maharnya terhutang nih, belum pernah diserahkan atau belum sampai menjelang cerai, si istri belum pernah dapetin maharnya gitu ya. Selama istri tersebut sudah pernah menjalankan kewajibannya, artinya sudah pernah berhubungan ya. Kalau suami istri itu kan ada namanya hubungan suami istri ya. Nah, kalau sudah pernah hubungan suami istri, maka si laki-laki si istri bisa menuntut maharnya tersebut kayak gitu untuk dibayarkan kepadanya. Tapi kalau belum pernah hubungan suami istri ya mahar tersebut tidak tidak dituntut gitu. Atau tidak dibayarkan oleh suami juga nggak apa-apa begitu. Kemudian Bu, untuk hak khususnya untuk perempuan ya pasca perceraian, apabila terjadi perceraian itu sebenarnya ada beberapa Bu. Perempuan yang berhadapan dengan hukum itu sebenarnya ada semacam perlindungan dan penjaminan terhadap perempuan dan anak ya, khususnya perempuan. Nah, siapa sih yang paling biasanya paling menderita dengan adanya perceraian? Biasanya perempuan ya Bu? Biasanya perempuan ya, karena perempuan itu identik dengan penelantaran, dengan menjadi korban penelantaran ya kan, karena selama menikah itu yang punya kewajiban untuk menafkahi kan suami, bukan istri. Makanya ketika terjadi perceraian, yang identik menjadi korban penelantaran itu adalah perempuan ya kan, atau istri tadi ya. Nah, makanya ada semacam aturan dibuat oleh Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung ya, perempuan berhadapan dengan hukum. Kemudian ada juga surat edaran Mahkamah Agung ya kan. Kemudian ada juga beberapa surat yang diterbitkan juga oleh Direktur Jenderal dari Badan Peradilan Agama Republik Indonesia. Itu juga memberikan sebuah payung hukum ya, bahwa ketika terjadi perceraian, seorang istri itu bisa menuntut hak-haknya di persidangan kalau seandainya perceraian itu sendiri terjadi gitu ya. Di antara hak-haknya tersebut, pertama itu ada yang namanya hak untuk diberikan nafkah iddah namanya. Nah, nafkah iddah ini menarik nih. Nafkah iddah ini nafkah yang diterima oleh istri selama masa menunggu gitu. Jadi kalau ada suami mengajukan permohonan cerai talak ya kan, kemudian istri ini datang ke pengadilan, saya nggak mau bercerai, artinya membantah dia ya kan, menggugat mengajukan jawaban terhadap permohonan cerai suami tadi, lalu dengan jawabannya itu istri bisa saja dia menuntut balik gitu ya. Kalau memang mau bercerai juga ya saya minta dipenuhi hak-hak saya. Nah, pertama nafkah iddah tadi, karena selama 3 bulan dia bercerai, setelah bercerai dengan suaminya, maka 3 bulan itu seorang istri tidak boleh dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya kan, atau tidak bisa juga dipinang atau dilamar oleh laki-laki lain, sehingga kalau tidak ada yang menikahinya kan nggak ada yang menafkahinya. Nah gitu, siapa akhirnya yang menafkahi si perempuan ini, si istri ini, yaitu mantan suaminya. Nah, ini secara dalam pandangan fikih juga itu disebut dalam masa iddah, maka pihak suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama 3 kali suci atau 3 kali haid, atau dalam kompilasi hukum Islam itu 3 bulan lamanya ya kan. Nah jadi dengan masa iddah ini istri kemudian nanti akan memperkirakan berapa biaya-biaya yang dibutuhkan selama 3 bulan itu. Kalau sudah dihitung, sudah dikalkulasi oleh si istri, nanti dia ajukan nominalnya di persidangan. Nah, untuk masa menunggu ini karena saya belum bisa dinafkahi oleh laki-laki lain, hanya dari mantan suami semata, biasanya saya sebulan dulu waktu masih berumah tangga diberi nafkah kira-kira 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Taruhlah sekarang
dengan kondisi yang seperti saat ini gitu ya, harga-harga makin mahal dan sebagainya, walaupun saya sudah tidak menjalankan kewajiban lagi kepada suami masa 3 bulan itu, tapi saya rasanya masih layak meminta misalnya 2 juta atau 1 juta per bulan sesuai dengan kebutuhan saya waktu itu misalnya gitu. Jadi dikali 3 deh, 1 juta kali 3 3 juta misalnya gitu ya. Tapi tentunya pengeluaran dan anggaran setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda ya. Ada yang tinggalnya di kota mungkin kebutuhan hidupnya lebih tinggi ya, atau yang tinggalnya di tempat-tempat yang sulit, yang harga-harganya memang cukup besar begitu ya. Nah, jadi yang penting prinsipnya adalah ketika meminta sesuatu itu adalah sesuai dengan kesanggupan gitu ya. Dilihat kira-kira suaminya sanggup nggak ya dengan saya minta segini. Waktu dulu penghasilan suami itu misalnya ada 5 juta per bulan, dia sekonyong-konyong mintanya 100 juta gitu kan nafkahnya, kan itu kan tidak di luar kemampuan dan di luar kesanggupan. Dan begitu juga pihak suami ketika dia akan menyanggupi itu, ya jangan mentang-mentang karena ya saya sanggupnya cuma 500.000 sebulan, ya kira-kira layak apa enggak, wajar atau enggak 500.000 untuk diberikan kepada seorang perempuan yang akan melanjutkan hidupnya, bahkan bisa jadi dia ikut mengasuh anaknya juga ya kan, diberikan 500.000 ya nggak cukup dong ya kan, skincare kita aja udah berapa. Jadi sesuai dengan kesanggupan dan dilihat juga dari segi kewajarannya. Wajar atau sanggup nggak suami? Kira-kira suami ketika memberikan wajar nggak segini diberikan? Nah, gitu. Jadi harus saling-saling ketemu juga di tengah. Nggak boleh mengedepankan egonya masing-masing ya. Mau menuntut juga harus dilihat dari segi logisnya, kira-kira bakal terkabul nggak dengan tuntutan segitu. Nah, berarti hak dari perempuan setelah pasca perceraian masih ada ya Bu ya? Masih banyak. Di masa iddah ternyata laki-laki atau mantan suami masih wajib memberikan nafkah ketika sudah perceraian. Tapi ya 3 bulan saja ya, setelah itu terserah Anda. Kamu mau cari pendamping baru ya? Nah kalau tadi hak perempuan nih Bu pasca perceraian, kalau untuk hak anak sendiri nih Bu, pasca perceraian pasti ada nih Bu ya? Pasca perceraian ya. Sebenarnya yang untuk hak istri tadi masih belum selesai sih, ada lagi nafkah selain nafkah iddah, yaitu yang disebut dengan mut'ah ya. Kita lanjutin dulu yang untuk hak istri dulu ya sebelum ke anak. Jadi yang untuk istri tadi selain nafkah iddah yang sudah kita bahas, kemudian ada juga namanya mut'ah. Mut'ah ini dalam pandangan fikih disebut sebagai hiburan, gitu. Hiburan sih kesannya apa ya gitu ya, atau sebagai sebuah kenang-kenangan terhadap pengabdian seorang istri ya. Jadi ketika istri ini menikah dengan seorang laki-laki yang biasanya dia berada di dalam dekapan kasih sayang ayahnya ya kan, orang tuanya, namun ketika terjadi pernikahan lalu akhirnya istri ini mengikuti kehidupan suaminya. Disitulah dia kemudian membaktikan hidupnya kepada suaminya, begitu ya. Bakti ini kan penuh pengorbanan, dia terpisah dari keluarganya ya kan. Bisa jadi dia yang semula bekerja, punya karir yang bagus, punya pendidikan yang baik, tapi karena dia ingin membaktikan dirinya kepada suaminya, akhirnya dia mengabaikan semua itu untuk fokus kepada keluarga gitu ya. Atau bisa juga ketika dalam pernikahan dikaruniai anak, melahirkan itu kan luar biasa ya, bertaruh nyawa di situ. Itu adalah pengorbanan seorang istri gitu ya. Dan masih banyak tentunya hal-hal lain yang menjadikan pengabdian istri ini kemudian dinilai sebagai diapresiasi dalam hukum Islam ini untuk diberikan mut'ahnya. Nah, mut'ah inilah semacam hiburan lah terhadap istri yang dicerai, agar tidak terlalu tersakiti dan hatinya tidak terlalu lemah dalam memandang kehidupan kedepannya gitu ya. Nah, mut'ah ini bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, mut'ah ini bisa berupa benda maupun uang. Kalau berupa benda bisa benda-benda yang dinilai berharga ya. Kalau sekarang ini ada emas, investasi emas misalnya gitu ya.
atau benda-benda berharga lainnya deh. Kalau ada yang mau pengen misalnya sampai ke punya saham, ya saya pengen dikasih saham segini lo bagi mut'ah, bisa aja gitu ya. Kan bisa jadi sesuatu hal yang bisa dipakai untuk modal melanjutkan hidup juga ya, atau modal atau apa gitu. Nah, atau juga bisa berupa uang. Nah, yang penting prinsipnya tadi itu dimintanya sesuai dengan kesanggupannya suami, dan suami juga memberikannya sesuai dengan kewajaran. Jangan pula nanti terlalu kecil nilainya sehingga apa yang diberikan tidak bermanfaat apapun bagi si istri yang diceraikan ini tadi. Kemudian setelah mut'ah ada lagi nih hak-hak istrinya, yaitu tentang nafkah madiyah namanya. Madiyah ini dalam bahasa Arab diartikan sebagai masa lampau. Nah, kalau ada tubabaku yang berasal dari pondok santri itu kan, kalau belajar nahu ada fi'lul madi ya kan, ada fi'lul mudhari, ada fi'lul amr ya. Nah, fi'lul madi itu adalah kata kerja yang Lampau. masa lampau. Oh, pinter ini anak santri ini. Jadi madiyah itu adalah masa lampau. Masa lampau apa ini, yang berkaitan dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban yang dilalaikan oleh pihak suami ya selama berumah tangga. Jadi suami itu prinsipnya adalah berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sementara kalau istri dia tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, ya. Dia mempunyai kewajiban di bidang lain. Apa itu? Taat sama suaminya, itu kewajiban seorang istri. Nah, karena nafkah yang menjadi kewajiban suami ini dilalaikan, kalau sesuatu yang wajib itu tidak dilaksanakan, timbulnya jadi hutang nggak sih? Iya, betul. Iya kan ya. Misalnya kayak kita nih ngontrak rumah, kemudian ngontrak itu sebulannya bayar 1 juta, kemudian 2 bulan jadi 2 juta, 3 bulan kita nggak bayar, nunggak ya artinya ya. Nunggaknya 3 juta. 3 juta hutang bukan? Hutang ya, karena 3 juta itu adalah kewajiban kita. Nah, begitu juga terhadap sebuah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri itu adalah wajib. Kalau ia melalaikan atau meninggalkan kewajibannya, maka selama masa dia meninggalkan itu terhitung menjadi hutang. Misalnya nih selama menikah, saya nggak pernah dinafkahi udah setahun lamanya. Biasanya 1 tahun itu 1 bulan berapa dinafkahinya? Taruhlah misalnya 1 juta. Artinya 1 juta dalam 1 bulan selama 1 tahun itu ada 12 juta hutangnya suami kepada istri karena ia melalaikan kewajibannya. Nah, gitu. Dan itu bisa dituntut di pengadilan, namanya nafkah madiyah gitu. Nah, inilah hak-hak istri. Ada yang lainnya juga, maharnya tadi ya, kalau terhutang itu juga bisa dituntut. Kemudian berkaitan dengan hak anak nanti bisa kita bahas. Oke. Berarti itu tadi ya Bu ya, tentang hak perempuan ya, yaitu ada nafkah masa iddah, kemudian ada madiyah, ada juga mut'ah. Nah, kalau untuk hak anak nih, sebagai anak pasti bahasanya jadi tumbalnya nih, malah orang tuanya bercerai, kemudian anak ini pastinya ada hak anaknya. Nah, itu apa saja Bu? Nah, ya. Nah, tadi akibat perceraian yang berkaitan dengan hak-hak istri ya, kemudian akibat perceraian dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Nah, anak ini juga jadi korban dia sebenarnya ya, tapi memang ya suatu konsekuensi dari adanya perceraian itu ya risiko yang ditanggung anak, dia akan bisa terlantar juga secara ekonomi, kasih sayang ya dari salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Nah, untuk paling tidak meminimalisir ya risiko yang akan diterima oleh anak ketika terjadi perceraian, maka pentingnya pengadilan sebagai perwakilan dari negara untuk melindungi hak-hak anak melalui putusannya, yaitu dengan menetapkan kepada siapa nanti anak ini akan diasuh. Nah, itu jadi ada namanya hak hadonah. Hadonah ini artinya pengasuhan anak. Nah, kemudian kalau sudah diasuh, ditetapkan hak asuhnya kepada salah satu pihak ya. Biasanya kalau anak di bawah usia 12 tahun, maka otomatis itu sudah berada di bawah pengasuhan ibunya. Selama tidak ada pengecualian ya. Kalau ada pengecualian ya bisa dialihkan kepada pihak ayahnya atau bisa diambil alih oleh negara untuk ditetapkan kepada siapa gitu ya. Karena
Kita kalau ngelihat berita-berita sekarang ini kan luar biasa ya. Ada yang orang tua itu benar-benar ya ingin menelantarkan anak gitu, tidak ada tanggung jawabnya gitu ya. Kasarnya tuh seperti apa ya? Bahkan binatang sekalipun tidak sanggup untuk menelantarkan anak, tapi itu terjadi sama manusia. Dan kita kemarin dengar ada anak yang ditinggal sama orang tuanya untuk pergi liburan, sampai kemudian anak ini malnutrisi, kemudian kehilangan nyawa karena kelaparan, ya kan? Itu kan kondisi yang sangat menyedihkan sekali ya. Ternyata masih ada loh gitu kan kasus-kasus penelantaran terhadap anak. Nah, kita nggak mau itu terjadi terhadap kasus perceraian ya. Akibat dari perceraian ini anak selanjutnya jadi korban penelantaran, terutama penelantaran ekonomi. Maka selain ditetapkan hak asuh anak tersebut kepada salah satu pihak, maka perlu juga difikirkan atau ditetapkan bagaimana biaya pengasuhan anak tersebut ya. Nanti berdasarkan bukti-buktinya ya kan, kemudian berdasarkan keterangan-keterangan, misalnya anak tersebut ditetapkan kepada ibunya nih, maka ibunya akan menghitung berapa kira-kira biaya yang akan dikeluarkan untuk mengasuh anak ini, mulai dari sandang pangan papannya ya, bisa jadi biaya pengobatannya, atau kalau anaknya sudah di usia sekolah dimasukkan juga biaya pendidikannya ya kan. Pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak ini itu diperhitungkan semuanya, kemudian diminta melalui pengadilan untuk ditetapkan biaya itu dibebankan kepada ayahnya. Nah gitu. Jadi ya yang berkaitan dengan anak ini ya pertama kepada siapa pengasuhan itu diberikan pasca perceraian, yang kedua berapa biaya pengasuhan anak. Kemudian yang ketiga, kalau selama anak ini dilalaikan nafkah-nafkahnya seperti madiahnya istri tadi, itu juga bisa dituntut, bisa ditetapkan di pengadilan untuk dibebankan kepada ayahnya membayarnya gitu. Ada juga ya tentang hak anak ya. Ada, tapi hutang kita sama anak tuh banyak sebenarnya. Jadi tanggung jawabnya justru setelah akan bercerai malah justru tanggung jawab bapaknya atau suami itu malah justru makin banyak ya Bu. Betul. Makanya harus mikir-mikir, tak semudah itu mau bercerai ya. Ada banyak konsekuensi yang akan ditanggung ke depannya. Masih banyak nih Bu, saya ingin menanyakan tentang hak anak. Tapi tunggu dulu, kita akan break sebentar untuk iklan berikut ini. Baik tuh Bapak, masih bersama saya Novia Ardianti, tentunya masih ditemani Bu Fitri. Masih semangat nggak nih Bu? Masih dong. Kita Benar, masih semangat. makin sore kita makin seru nih pembahasan tentang hak anak dan perempuan ya. Benar. Iya. Tapi sebelum lanjut, kita minum dulu dong. Minum ya? dulu. Silakan boleh, minum sih, dulu ya. Terima kasih. Pokoknya kita ngobrol santai. Oh iya. Ya. Sambil dutai. Sambil Dutai. apa tuh? Duduk santai. Iya, duduk santai. Aduh, agak alay ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bu, tadi kan kita sudah banyak membahas tentang hak perempuan nih dan hak anak. Tapi saya masih ada nih segelintir pertanyaan tentang hak anak atau hak asuh anak. Nih Bu, biasanya ada juga nih perkara tentang orang tua yang bercerai. Mungkin hak ini justru malah rebutan ya. Ada yang mau mengasuh anak si istrinya, atau kadang suami atau ayahnya ingin mengasuh anaknya. Tapi kan harus satu pihak ya, dan anak juga harus seimbang. Kadang ikut ayah atau ibu. Tapi mungkin ada di masyarakat perkara mengenai hak asuh anak ini tidak diambil oleh kedua orang tuanya. Itu bagaimana Bu? Oh, jadi ada yang rebutan pengen ngasuh anak, ada juga yang rebutan pengen nggak ngasuh anak Ngasuh gitu anak ya. gitu ya. Aduh, itu orang tua macam apa sebenarnya. Iya, itu bagaimana Iya. tuh Bu? Jadi case yang pertama dulu deh, ya, apabila ada terjadi perebutan hak asuh anak ya, pengadilan itu kemudian akan memeriksa ya apakah anak ini layak ditetapkan kepada siapa pengasuhannya. Bisa jadi kepada ibunya atau bisa jadi kepada ayahnya. Tapi untuk anak usia di bawah 12 tahun itu biasanya undang-undang menjamin pengasuhan anak tersebut kepada ibunya selama ibunya ini tidak mempunyai pengecualian atau hal-hal yang
membuat ia terhalang untuk mengasuh anak gitu ya. Misalnya ibunya tidak berlaku asusila ya. Kalau ibunya berbuat asusila ya otomatis nanti bisa terhalang dia untuk mengasuh anak ya. Kemudian ibunya mempunyai penyakit-penyakit yang membahayakan ya kepada jiwa atau keselamatan jiwa anak, bisa penyakit yang sifatnya psikologi atau penyakit yang secara fisik memang ada gitu ya. Kan ada sih kayak penyakit-penyakit menular yang membahayakan anak ya. Betul. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah pengecualian terhadap pengasuhan anak ya. Atau hal-hal lainnya lah yang bisa, intinya kalau dalam pengasuhan anak itu harus dilihat kepada kepentingan dari si anak tersebut ya. Anak ini sejahtera, anak ini kemudian terlindungi, terjamin segala kebutuhannya gitu ya. Kemudian pendidikan agamanya, kemudian pendidikan secara umum ya, kemudian kesehatannya dan sebagainya itu harus diprioritaskan untuk kepentingan anak ini dulu. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal yang dikecualikan tadi, maka nanti kalau terbukti itu di pengadilan, maka pengadilan bisa mengalihkan pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada ayahnya gitu. Nah, kalau anaknya ditetapkan kepada ibunya, maka nanti kita bicara biaya akibat biaya pengasuhan terhadap anak ini berapa gitu ya. Tapi kalau sama ayahnya ya tentunya nanti ayahnya sudah memperkirakan berapa biaya-biaya yang akan dia tanggung untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya tersebut gitu ya. Nah, sekarang ini ada case sebaliknya justru ya. Pertanyaan awalnya tadi itu ya, gimana nih kalau ternyata orang tuanya ini kayak bukan dari planet bumi deh ya, entah apa pikirannya, dia sama-sama nggak mau ngasuh anak karena pengennya child free gitu ya. pengen bisa bikinnya aja tapi nggak mau tanggung jawab untuk mengasuh gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya gini, ketika anak itu sudah lahir, maka sudah timbullah terbit suatu hak dan kewajiban yang mengikat gitu ya antara orang tua ke anak gitu ya. Kalau anak lahir dia ya mendapatkan haknya saja dulu karena bayi itu tidak bisa dibebankan suatu kewajiban. Tapi kalau misalnya nanti anaknya sudah besar, baru dia bisa feedback memberikan kewajibannya dan memberikan menjalankan kewajibannya kepada orang tua gitu ya. Nah, kita bicara misalnya anak masih di bawah umur nih, belum punya beban untuk kewajibannya gitu ya, hanya bisa menerima haknya. Ketika yang wajib artinya kan orang tuanya nih. Nah, ketika seorang orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak, itu kondisi yang demikian itu bisa dituntut loh. Hati-hati nih orang tua yang punya anak kemudian dengan sengaja menelantarkan anaknya ya. Ada tuh kejadian kemarin yang anak ditinggal sama orang tuanya jalan-jalan gitu ya. Kalau nggak salah sampai 10 hari atau berapa hari gitu ya. Dan ini masih bayi loh anaknya gitu kan. Sampai anak ini malnutrisi, bahkan kelaparan dan meninggal dunia. Aduh, saya nangis banget baca beritanya gitu ya. Itu apakah perbuatan orang tua terhadap anak itu bisa bebas dari hukum? Tentu saja tidak ya kan. Kita lihat sendiri bahkan orang tua yang seperti itu bisa dipidana kan gitu ya, karena sudah menghilangkan nyawa akibat kelalaiannya dalam mengasuh anak tersebut gitu ya. Nah, itu kan bagian dari kewajiban. Maka bagaimana nih kalau antara dua orang tua ini, baik pihak ibu maupun ayah, rebutan nggak mau ngasuh anak? Hati-hati, bisa diancam dengan pidana penelantaran anak. Itu implikasi yang pertama. Dan kedua, kalau misalnya udah mentok juga, mungkin nanti ada tangan negara untuk memberikan kepastian atau penjaminan terhadap perlindungan anak ini. Ya nggak bisa juga nanti kita paksa orang yang benar-benar sudah tidak ada keinginan untuk mengasuh anak, malah nanti akan membahayakan kondisi anak itu sendiri kalau sengaja disodor-sodorin terus dipaksa gitu ya. Maka nanti ada tangan negara untuk menetapkan kepada siapa anak ini akan diasuh selanjutnya. Bisa kepada keluarga yang lainnya ya, yang dinilai cukup
ya cukup representatif lah, yang baik ya, yang dia sudah dikenal oleh masyarakat, orang yang dapat bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, bisa kakaknya, adiknya, orang tua, neneknya, atau ya orang-orang tertentu yang dinilai bisa mengasuh anak ini dengan baik, begitu. Iya, berarti jangan sampai orang tua ini tidak mau mengasuh anak ya, karena itu sudah kewajiban sendiri. Iya, nah hati-hati juga kalau betul nggak mau sekali. ngasuh. Nah, Bu, kalau untuk pengadilan agama sendiri, Bu, bagaimana sih, Bu, dari pihak pengadilan untuk melihat bahwa hak perempuan maupun anak ini sudah terjamin atau sudah memenuhi setelah pasca perceraian, Bu? Oke, baik, setelah adanya putusan dari pengadilan agama, tentu untuk menjamin putusan ini bisa dijalankan begitu ya, harus ada instrumen-instrumen tertentu gitu ya. Misalnya ada pemaksaan nih kepada kalau di sini kan kebanyakan laki-laki ya, yang dibebankan untuk memberikan kewajiban tersebut begitu ya, maka ada instrumen yang menjadi alat paksa untuk memaksa si suami membayar hak-hak yang diberikan kepada istri pasca perceraian. Nah, misalnya yang sering kita terapkan di pengadilan agama ini adalah menahan akta cerai dari laki-laki tersebut. Jadi kalau sudah putus perkaranya, kemudian putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada lagi upaya-upaya hukum untuk melawan isi putusan tadi, semua sudah saling terima ya, kan biasanya kan akan nanti terbit yang namanya akta cerai gitu ya. Nah, akta cerai ini ketika masa putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, diserahkan kepada masing-masing pihak. Jadi nanti masing-masing pihak dengan menggunakan akta cerai ini dia bisa ya menikah lagi begitu ya, atau memakai akta cerai ini sebagai instrumen untuk dia mengurus hal-hal administrasi di beberapa tempat begitu ya. Jadi kalau misalnya yang pihak laki-laki belum membayar si kewajiban dia untuk memberikan hak-hak istri tersebut, petugas kami belum bisa nanti menyerahkan akta cerainya sampai ia membayar. Nah, tapi ya memang kekuatan menahan akta cerai ini tidak terlalu efektif sebenarnya, karena bisa aja ya udah saya nggak ngambil akta cerai, biar aja nanti saya bisa nikah siri di luar sana, saya masih tetap bisa nikah kok, ulang kayak gitu kan, nikah siri aja gitu. Sebab kalau dia mau nikah secara tercatat kan di KUA harus menyerahkan akta cerai dulu sebagai bukti bahwa dia sudah tidak ada hubungan dengan perempuan lain gitu kan. Nah tapi kan kebanyakan di masyarakat kita ini ketika dipersulit di sini, dia akan mencari peluang untuk menguntungkan dirinya atau memudahkan dirinya di tempat yang lain begitu. Makanya saya bisa katakan sebenarnya penahanan akta cerai ini tidak begitu efektif sebenarnya gitu ya, walaupun memang baru itu sepanjang yang bisa kita lakukan. Perlu ada kerjasama dari lembaga-lembaga terkait lainnya. Misalnya begini, apalagi ini kalau misalnya para pihaknya pegawai negeri sipil ya, dia misalnya menjadi PNS di Pemda begitu. Nah, kita berharap nanti ada semacam kerjasama dari pengadilan agama dengan pihak Pemda ya, untuk bisa meneruskan ini perlindungan penjaminan hak-hak perempuan ini, berupa misalnya kalau PNS tadi kan biasanya ada pengurusan gajinya itu ada di bendaharanya gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya putusan pengadilan, nanti bendahara gaji atau bagian pengurusan gaji di Pemda itu yang akan memotong secara otomatis gajinya untuk kemudian diserahkan kepada pihak istri. Beberapa pengadilan sudah banyak yang bekerja sama dengan Pemda dalam bentuk seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa perempuan ini tidak terlantar setelah adanya perceraian, dan untuk menjamin bahwa
pembebanan atau kewajiban suami ini tetap dapat dilaksanakan gitu loh, secara otomatis. Suka tidak suka ya udah otomatis dipotong, dia nggak bisa ngelawan lagi ya kan gitu. Jadi sebenarnya untuk memudahkan aja sih. Tapi memang kita masih menuju ke sana begitu ya. Kalau di beberapa negara lainnya bahkan kerjasamanya itu bahkan sudah udah di cover oleh negara, misalnya banknya dibekukan sehingga dia tidak bisa transaksi keuangan kalau belum membayarkan kewajiban-kewajiban sampai segitunya gitu negara melindungi. Kalau kita memang belum ke sana, belum sampai seperti itu, tapi kita berharap akan banyak terobosan-terobosan ke depannya yang tujuannya adalah perempuan Indonesia ini semakin terjamin ekonominya dan semakin terjamin hak-haknya, terutama hak-hak pasca perceraiannya. Gitu. Iya, berarti ini tadi ya Bu ya, dari Pengadilan Agama sendiri ternyata ada sendiri nih pengawasan setelah pasca perceraian untuk hak perempuan maupun anak. Betul. Ya. Nah Bu, kita sudah banyak berbincang nih mengenai perlindungan perempuan dan hak anak ya, sampai ke hak asuh anak. Saya sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya tanyakan, tapi kita mungkin nanti sambil berjalan saya ingin ada pertanyaan lagi ya, tapi waktunya sudah menunjukkan pukul, mungkin ini kita udah mau menjelang sholat maghrib ya. Ya ampun. Nah, kalau udah ibu-ibu kalau udah ngobrol tuh kayak lupa waktu ya. Oh iya gitu ya. Gak kerasa waktunya udah mau maghrib. Gitu. Iya. Tapi Bu, sebelum kita tutup, saya ingin ada closing statement nih Bu, atau himbauan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat nih khususnya tentang perlindungan hak anak atau perempuan. Silahkan. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Tentunya saya Fitri, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, menghimbau kepada kita bersama, khususnya warga Tubabaku ya, untuk senantiasa sadar hukum terhadap setiap peri kehidupannya, terutama kaum perempuannya yang hampir selalu menjadi korban setiap ada perkara-perkara perceraian. Nah, dalam hal ini sebelum terjadinya perceraian, kita semua perlu memahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan, sehingga kalau hak dan kewajiban berjalan dengan baik, maka permasalahan pun akan semakin terminimalisir. Dan yang terakhir, lindungi masa depan anak dan istri kita, keluarga kita tercinta. Karena menelantarkan mereka, artinya kita sedang menelantarkan masa depan kita. Iya, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih, hari ini saya sudah berbincang banyak panjang lebar sampai sore. Dan saya sudah dihidangkan di tempat yang layak. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang kembali ya. Insya Allah siap dengan senang hati. Alhamdulillah udah diterima. Ayo udah kalau gitu. Terima kasih juga Tubabaku yang senantiasa menyaksikan Dialektika hingga sore hari ini. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kita minum lagi. Boleh. Ih, enak banget ya tehnya, langsung dari Bandung ya. Iya, harum ya. Iya betul banget. Terus dia kayak nggak terlalu pahit gitu ya, jadi pas banget ya rasanya.